Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 48. Siapa yang menghamili kamu? Teriaknya nyaring. Ini aku bawa orangnya, jawab Wulan sambil mundur setengah langkah. Firman, yang sejak tadi berdiri di pojok ruangan, mencoba menyatu dengan gorden langsung menegang. Ini sama sekali bukan skenario yang ia pikirkan. Ia pikir mereka akan datang dengan sopan, sungkem, dan minta restu. Tapi ternyata, buk! Sebuah pukulan mendarat di wajah Firman. Firman terjungkal, meringis, tak sempat mengelak. Matanya langsung berkunang. Papa! Jangan sakiti ayah dari anakku. Jerit Wulan, sambil memeluk Firman yang masih duduk di lantai sambil menahan pipinya. Dia mau tanggung jawab, Pah. Dia gak lari, dia datang baik-baik. Faris memejamkan mata, dadanya naik turun menahan emosi. Ya Tuhan, apa dosa saya punya anak sekeras kepala kamu, Wulan? Tenang, Pah. Ini tanggung jawab Wulan, Papa santai saja. Dia juga nggak lari, kok. Dia kesini buat minta restu Papa, ucap Wulan sambil memeluk lengan Firman yang masih meringis. Faris mengusap wajahnya yang mulai merah karena emosi. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang, lalu duduk kembali dengan berat. Ya sudahlah. Menikahlah kalian, tapi jangan dirayakan. Kalau sampai dirayakan, kamu tahu sendiri risikonya, ucap Faris dengan nada getir. Beres itu, Pah. Gak akan ada pesta, jawab Wulan cepat. Dan kamu tidak boleh tinggal di rumah ini, ucap Faris menatap putrinya tajam. Wulan terdiam kaget. Kenapa, Pah? Kamu tahu sendiri gimana kakek kamu. Kalau sampai dia tahu kamu hamil sebelum nikah, bukan cuma kamu yang kena, ucap Faris tegas. Oke, Pah. Nanti aku tinggal di apartemen aja, jawab Wulan mengangguk pelan. Tidak bisa. Apartemen kamu itu diawasi anak buah kakek kamu, jawab Faris cepat. Ya udah, Pah. Aku tinggal di kontrakan aja, ucap Wulan menghela napas panjang. Semoga keputusanmu tidak membawa bencana, Wulan. Akhirnya, mereka menikah secara sederhana. Faris memanggil seorang penghulu kenalannya ke rumah, tanpa pesta, tanpa tamu, hanya ijab kabul yang singkat namun sah. Mulai sekarang, kamu resmi jadi suami anakku, ucap Faris serius, menatap Firman tajam. Baik, Pah, jawab Firman singkat, menahan gugup. Jaga anakku baik-baik. Jangan pernah sakiti dia, lanjut Faris dengan suara tegas. Siap, Pah, balas Firman patuh. Namun dalam hatinya, Firman mengeluh, loh, tadi mukul gue sampai hampir copot rahang, sekarang ngomong jangan nyakitin? Ini bapak mertua apa wasit MMA? Wulan tersenyum puas di sampingnya, sementara Firman hanya bisa pasrah. Pernikahan dadakan ini jauh dari bayangannya, tapi nasi sudah jadi bubur. Di kontrakan kecil yang biasanya ramai dengan suara televisi, atau celoteh Firman bersama teman-temannya, sore itu begitu sunyi. Hanya suara hujan yang jatuh di atas genteng, menciptakan simfoni alam yang melankolis. Anjani berdiri di ambang pintu, memandangi air yang mengalir di selokan kecil depan rumah. Matanya kosong, hatinya penuh. Ia menatap layar ponselnya. 20 panggilan tak terjawab, semua dari Rizky. Kenapa aku nggak angkat teleponnya tadi? Bisiknya pada diri sendiri. Apa mungkin aku jatuh cinta padanya? Gumamnya namun dia lekas menutup mulut. Anjani buru-buru menggeleng, seolah ingin menepis bayangan itu dari pikirannya. Enggak, aku nggak jatuh cinta. Dia sama aja seperti yang lain. Rizky juga berhak bahagia, dan lelaki memang sukanya sama perempuan yang modis dan serba sempurna. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi dada justru semakin sesak, bayangan Rizky yang sedang memeluk wanita lain terus menghantui pikirannya. Begitu nyata, begitu menyakitkan. Ponselnya kembali berdering, nama Rizky terpampang jelas di layar. Aku lagi malas bicara sama kamu, Ki, gumamnya lirih. Di tempat lain,
Rizky berdiri menatap langit yang sama. Hujan turun di sekelilingnya, membasahi jaketnya yang sudah lembab sejak tadi. Langit, apa salahku? Gumam Rizky lirih. Kenapa Anjani tiba-tiba berubah? Apa aku memang gak pantas buat dia? Langit, kamu yang salah, ya? Kamu yang hilangin sinyal, makanya dia gak angkat teleponku? Lanjutnya berbicara sendiri. Tatapannya kosong, tapi hatinya penuh pertanyaan. Menjelang sore saat hujan mulai mereda, sebuah mobil berhenti di depan kontrakan. Anjani menyipitkan mata ke arah suara mesin yang dimatikan. Seorang pria turun dan tersenyum ke arahnya. Bang Reno? Seru Anjani kaget sekaligus senang. Kapan nyampe dari Lampung? Kok nggak ngabarin sih? Adek abang sekarang sibuk banget, ya? Sampai-sampai lupa sama abangnya sendiri, jawab Reno setelah membuka pelukan Anjani. Anjani tertawa kecil, hangatnya pelukan kakaknya sedikit mengobati kegelisahan hatinya. Abang lagi ada acara di Jakarta, RUPS, sekalian nih abang bawa teman abang, yang katanya udah lama ngefans sama kamu. Jelas Reno, sambil matanya melirik ke arah seorang lelaki. Anjani mengerutkan kening, seorang pria lain turun dari mobil. Rapi, berwibawa, dan senyumnya menenangkan. Oh, ini siapa, Bang? Tanya Anjani penasaran. Namanya Diko, dia CEO perusahaan tempat Rizky dulu kerja. Salam kenal. Saya Diko, ucap pria itu menjulurkan tangan. Saya Anjani, salam kenal juga. Ucap Anjani memperkenalkan diri. Saya banyak lihat Mbak Anjani di media, Mbak sangat luar biasa. Hidup Mbak sederhana, tapi sangat menginspirasi. Mereka asyik mengobrol, suasana hangat diselingi tawa ringan. Diko tampak cerdas, pandai bicara soal manajemen perusahaan, membuat Anjani tertarik membangun usaha pupuk. Di kejauhan, sepasang mata sayu memperhatikan mereka. Pantas saja nggak angkat teleponku, ternyata dia lagi dekat sama laki lain, gumam Rizky lirih. Dan si Reno, kenapa nggak bilang kalau ke Jakarta? Tanpa suara, Rizky berbalik masuk ke mobil pick-up-nya, lalu melaju pergi, meninggalkan hujan dan hatinya yang diam-diam retak. Sementara itu di kontrakan Anjani, suasana mulai sepi usai perbincangan panjang yang penuh semangat. Anjani, abang pulang dulu ya, ucap Reno sambil berdiri. Iya bang, hati-hati di jalan, jawab Anjani sambil tersenyum tulus. Diko ikut berdiri dan merapikan jasnya. Anjani, kalau butuh bantuan soal rencana kita tadi, tinggal hubungi aku, ya. Aku serius ingin bantu kamu membangun perusahaan itu. Terima kasih, Mas Diko. Saya pasti hubungi kalau sudah siap, jawab Anjani sopan. Setelah berpamitan, Diko dan Reno keluar dari kontrakan. Saat melangkah ke halaman, pandangan Diko tiba-tiba terpaku pada seseorang yang berdiri di seberang jalan. Matanya menyipit penuh tanya. Kenapa dia ada di sini? Gumam Diko dalam hati, matanya penuh kecurigaan. Ada apa? Kok kelihatan heran banget? Tanya Reno melihat perubahan ekspresi Diko. Enggak apa-apa, jawab Diko cepat. Lu mau langsung ke bandara atau gue pesenin hotel dulu? Hehe, sejak kapan gue nginep di hotel tanpa istri gue, bro? Gue pulang aja lah. Reno tertawa mengingatkan Diko. Lu memang lelaki setia, bro. Diko berkata sambil tersenyum. Malam sekitar pukul 7, suara motor berhenti di depan kontrakan membuyarkan keheningan. Wulan dan Firman muncul di ambang pintu dengan wajah lelah namun bahagia. Anjani langsung menyambut mereka dengan tatapan curiga. Weh, kalian gak boleh satu kamar dulu sebelum sah menikah, ucap Anjani tegas, tangannya bersedekap di dada. Firman hanya nyengir. Ia merogoh kantong celana, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna coklat dan mengacungkannya. Nih, Kak, buku nikah asli, bukan fotokopi. Hah? Serius? Cepat banget. Pagi kalian pergi, malam udah pulang bawa akta nikah. Bapak kamu penghulu, ya? Anjani menatap Wulan dengan ekspresi antara terkejut dan geli. Wulan tersenyum tipis. Aku memang harus gerak cepat. Ayahku berusaha menutupi kabar ini dari keluarga besar, tapi aku justru ingin semuanya tahu.
Biar gak ada lagi rencana perjodohan aneh-aneh. Anjani melirik ke arah Firman. Terus kamu gimana, Maan? Gimana bisa dapat restu ayahnya Wulan? Firman mengangkat lengan bajunya, memperlihatkan memar di tangannya. Nih, Kak. Babak belur dulu, baru restu datang kemudian, jawabnya ketus. Anjani tertawa lalu menepuk bahu mereka berdua. Ya sudah, selamat ya, semoga langgeng terus sampai jadi kakek nenek. Tidak, teriak Firman dan Wulan serempak, membuat suasana malam itu pecah oleh tawa. Di rumah besar milik Bram, suasana tampak tenang dari luar. Tapi percakapan di ruang tamu, tengah membongkar luka lama dan kebohongan yang selama ini tersembunyi. Jadi kamu yang digugat cerai sama istrimu? Bukan kamu yang menggugat? Tanya Mirna dengan tatapan tajam, sulit menyembunyikan kecewa. Bram mengangguk pelan. Iya, Mirna. Rania itu punya teman ahli agama. Nah, temannya itu yang menyarankan dia untuk menggugat cerai aku. Namun Bram tak berani menyebutkan kebenaran, bahwa selama 24 tahun ia berselingkuh, dan Fiona, anak yang dibesarkan Rania, bukanlah darah daging Rania. Fakta itu masih terkunci rapat dalam hatinya. Kalau begitu, ceraikan saja. Selesaikan semuanya, saran Mirna dingin. Tidak bisa, Mir, jawab Bram cepat, suaranya berat. Kenapa? Tanya Mirna heran, ada suaranya mulai mengeras, kecewa mulai mencuat dari matanya. Karena dia sumber keuanganku. Jabatanku cuma direktur utama, tapi pemilik sah perusahaan itu ya Rania. Kalau bukan karena aku punya dukungan dari Golok Merah, aku mungkin udah dibuang dari keluarganya sejak lama, ujar Bram dengan nada getir. Mirna menatapnya penuh luka. Lalu bagaimana denganku, Bram? Selama ini kamu membiarkan aku hidup dalam kesusahan, sementara kamu menikmati kemewahan. Kau bilang aku cinta pertamamu, tapi kemana saja kamu selama ini? Bram mendekat, menatap Mirna dalam-dalam. Kamu memang cinta pertamaku, Mir. Aku nggak pernah lupa. Aku tahu kita punya anak laki-laki. Aku pernah ke rumahmu, tapi waktu itu kamu tampak bahagia dengan suamimu, jadi aku memilih menjauh. Ia mengelus rambut Mirna yang kini mulai memutih. Meski waktu telah menggerogoti kecantikannya, di mata Bram, Mirna tetap primadona yang dulu pernah merebut hatinya. Aku akan menikahimu, Mir. Tapi sekarang belum waktunya. Untuk sementara, kamu dan Ricky tinggal di sini. Tunggu sampai aku benar-benar menguasai semua harta Rania. Saat itu tiba, aku akan perkenalkan kalian ke publik, aku janji. Mirna hanya diam. Matanya menatap kosong ke dinding mewah rumah itu, bertanya-tanya apakah janji Bram kali ini sungguh akan ditepati, atau kembali jadi luka yang lain? Di kontrakan Wulan. Kamu tidur di luar, aku di dalam, ucap Wulan tegas sambil menunjuk ke arah ruang tengah. Firman mendesah, wajahnya penuh luka dan lebam, sisa perjuangan merebut restu ayah Wulan. Gue udah babak belur, masa nggak dapat apa-apa dari lu? Lagian kita ini suami istri, ucapnya kesal. Tidak bisa. Kita sudah sepakat akan cerai setelah menemukan pasangan masing-masing, ingat? Sahut Wulan cepat. Oke, aku setuju, jawab Firman, tapi tanpa merasa bersalah ia langsung duduk di kasur. Wulan memelototinya, setuju kok duduk di kasur? Sana, tidur di luar. Di luar hujan, Wulan, dingin, keluh Firman manja. Ya sudah, tidur di ruang tengah. Tapi awas ya kalau kamu berani merayap ke sini. Bentak Wulan sambil melemparkan selimut ke arahnya. Firman manyun menggerutu. Ini kontrakan gue, kenapa gue yang harus diatur? Lalu ia menyeret langkah lesu ke ruang tengah. Sementara itu Wulan membuka ponselnya, notifikasi grup keluarga muncul. Pesan dari kakeknya, Renaldi, terbaca. Renaldi, minggu depan Tuan Peter mau ke Indonesia. Wulan, kamu harus menyambutnya. Wulan mendengus kesal. Dasar kakek tua arogan, gumamnya. Dengan cepat, ia memfoto buku nikahnya lalu mengunggahnya ke grup keluarga. Wulan, maaf kek, aku sudah menikah. Yang lain aja, ya. Ada Sylvia, Nadia, Eka.
Mereka juga cucu kakek. Pesan terkirim. Wulan merebahkan diri, tersenyum puas sambil membayangkan wajah kakeknya yang pasti terbakar emosi. Tak lama kemudian ponsel Wulan berdering, nama kakek Renaldi terpampang di layar. Bersambung.